silaturahim dan rasil visual untuk Islam yang satu. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah SWT, dimanapun Anda berada yang dapat mendengarkan siaran kami, Anda masih bersama kami dalam acara Tausiah Sore. Tadi kita sudah mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Zain Al-Hadi mengenai ma'rifatullah. Ma'rifat surga ya Pak Ustadz ya? Surga. Ma'rifat mukjizat Al-Quran juga gitu ya. Tadi kita sudah mendengarkan dan gambaran kesenangan di surga juga Pak Ustadz ya. Kalau tadi Pak Ustadz sebutkan bahwa di surga itu fisiknya, rupanya sempurna semua, sama nggak sama rupa kita di dunia? Ya, memang di sana lebih misalnya miripan tapi dibuat cakep banget gitu. Yang di dunia badannya gemuk, kurus, tinggi, pendek, di surga berubah, semampai semua. Warna seimbang, warna manis saja. Kalau kita mau request mengusul bisa di sana. Ya Allah, saya pengen seperti bisa. Dikasih apa yang mau di surat Fussilat. Akan kuberikan apapun yang kau ingini. Apa yang kita ingin di dunia nggak kesampaian, minta di sana disediakan. Makanya kan termasuk kasih tak sampai juga disampaikan di sana. Oh gitu, Ustaz. Apa udah sempat senang sudah. Kalau mau kasih apa yang kita minta. Iya, iya. Baik, Pak Ustaz, kita sudah terhubung dengan penelpon. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dari siapa, di mana Pak? Saya Yusuf Pak, di jalan. Masih oh Pak Yusuf, sama mau operatornya ya. Silakan Pak Yusuf. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, saya mau nanya, surga itu bertingkat-tingkatnya Ustaz ya? Iya. Dan itu bagaimana kita berkomunikasi dan ingin menjenguk satu sama lain di sana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di surga bertingkat-tingkat itu maksudnya tingkatan tuh jangan bayangin dengan seperti bangunan di kita ini. Mall atau apa itu ada tingkat-tingkat atau apa itu perumahan-perumahan lain. Jadi tidak ada seperti di sini. Ini bahasa seperti itu. Jadi sulit sekali kalau memang kita belum ke sana tuh susah. Itu yang ada dari Quran aja seperti itu, tapi yang sebenarnya itu jauh lebih bagus gitu. Kayak muka manusia tadi dipertanyakan. Itu tidak ada seperti di dunia lain. Mungkin seperti Bapak Yusuf, Bapak siapa, orang kenal kalau ini Pak Yusuf. Jadi ada aslinya, tapi dibikin sedemikian rupa yang gantengnya ya, kalau pria tentu, yang cantik wanita. Itu berproses, tiap hari berganti, tambah cantik, tambah ganteng, tambah cantik, begitu. Surga itu berproses menuju kepada lebih baik. Kalau di sini kita makin tua, makin loyok, makin lemah, di sana tidak, sebaliknya itu. Khairun wa abqa, mutunya lebih baik, segalanya lebih baik dan sangat kuat. Jadi bertingkat-tingkat itu saya rasa tingkat kesenangannya, bukan tingkat bangunannya gitu. Jadi tidak mirip kayak di dunia. Kesenangannya berbeda, ada bintang 5, bintang 6, bintang 7 itu, VIP dan sebagainya, tidak sama. Nah yang di tingkat tinggi itu, surga tingkat tinggi bisa berkunjung ke yang lebih rendah. Yang lebih rendah tidak bisa naik ke yang tempat lebih tinggi. Jadi itu keadilan Allah. Ada pangkat-pangkat juga di sana, ada namanya abror, adanya muhsinun, adanya mutakun, adanya solihun, macam-macam. Jadi, tapi semua senang di sana, nggak ada iri lagi, nggak ada cemburu, masing-masing lah. Tapi semuanya menyenangkan. Tentu yang di sini berjuang besar, di sana lebih tinggi lagi begitu. Jadi makanya jangan raih surga yang rendah lah. Kalau sekarang kan semua mengatakan ya sudahlah, saya yang penting jangan ke neraka, di surga yang di kelas rendah nggak apa-apa lah. Ya sekarang ngomong gitu, tapi kalau di sana nanti pengen yang lebih tinggi. Jadi tidak sia-sia kalau kita itu tambah bertakwa, tambah berbuat baik. Nah begitu Pak, jadi bertingkat-tingkat itu bukan pakai lift pada tingkat gitu, tidak. Di sana mungkin tidak butuh lift ya, tapi tingkat di sini maksudnya kelas. Bintang sekian, hotel bintang sekian gitu. Surga abror, surga firdaus, surga naim, surga macam itu. Kelas-kelasnya Pak. Yang itu kita tambah giat beribadah supaya dapat yang lebih, yang bintang 7 gitu, bintang 8 yang lebih baik Pak ya, insya Allah. Jadi kelas-kelas, kan dulu ada surga firdaus, ada surga. Iya, kelas itu. Nanti ada yang berbeda di peruntukannya. Iya, peruntukannya berbeda-beda. Berbeda-beda. Pintu juga masuk ujian di sana tuh, nanti kita masuk pintu rayyan surga. Masih dalam ujian itu dari alam kubur mau pergi ke alam akhirat, itu masuk koridor-koridor kita. Koridor sholat tesnya itu. Koridor sholat, kalau koridor sholat itu jalannya mulus, ya itu sholatnya diterima semua. Tapi ada di koridor sholat nanti yang jalannya pincang, ada yang tersendat-sendat, tapi sampai juga. Belum lagi koridor puasa kita bagus apa enggak gitu, tergantung. Kalau bagus ya jalannya ngebut, cepat.
koridor hajat, semualah itu. Jadi semua ada tes-tes, semua cara seperti itulah. Kerapian, jadi disiplin sekali gitu, Allah disiplin. Jadi dia tunjukkan keadilan. Makanya kalau kita berbuat baik, nanti di sana nggak diadili, langsung diterima. Sudah nggak perlu diadili lagi. Tapi kalau kita berbuat salah, diadili dulu, dibuktikan bahwa kita benar-benar salah. Jadi kalau berbuat baik nggak perlu dibuktikan, langsung diterima. Itu kelebihannya. Insya Allah. Baik, kita ke SMS dari Ibu Sri di Jogja nih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya Pak Ustadz, makna Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia dan seisinya dan manfaatnya bagi umat. Apa maknanya juga menciptakan kuman-kuman yang mematikan umat sehingga muncul bakteri, penyakit. Nah, ini ingin mencari hikmahnya seperti apa Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertama kita mesti tahu dulu bahwa kita diciptakan untuk di surga. Untuk di akhirat lah. Neraka atau surga. Tapi Tuhan tidak menciptakan untuk neraka, itu manusia sendiri milih. Tuhan ciptakan untuk ke surga, makanya dikirimin Rasul kan. Untuk digiring ke surga. Rasul ngajak ke surga, tapi teruskan oleh Ustaz-Ustaz. Nah, jadi dunia ini berarti hanya sementara. Kenapa pertanyaan minggu lalu kan ada anak kecil yang tanya, kenapa kita diciptakan di dunia nggak taruh di surga langsung? Yeah. Nah tadi jawabnya Allah itu punya cinta, punya kasih sayang, punya kenikmatan yang luar biasa banyaknya. Mau dikasih ke siapa? Oleh karena itu dia ciptakan manusia. Dia ciptakan manusia untuk diberi sayang, kasih sayang, diberi kesenangan. Nah untuk bisa mengakui dia, diberi kesenangan mesti mengakui dia, beriman kepadanya, ikut Qur'annya. Itu dia bikin dites di dunia ini. Di dunia tempat tes, penyaringan, lulus ke surga, tidak lulus ya gugur. Itu jadi dunia ini hanya tempat sekolah, kemudian kalau ini sekolah belajar mengenal Allah, mengenal Al-Quran, mengenal surga, mengenal neraka, baru ada ujian. Nah, udah ujian berarti ada naik kelas, ada lulus atau tidak lulus. Nah yang lulus juga nilai berapa? Itu di surga yang mana, kelas berapa? Itulah hidup ini. Makanya ditaruh di dunia dulu. Kenapa kalau langsung ke surga gimana? Bisa salah seperti Adam. Adam itu tidak bersalah, itu dia rekayasa untuk pelajaran buat kita. Kalau langsung di surga itu seperti itu. Dia salah, jangan makan ini, dia makan. Kemudian dia perlu buang air besar, di sana nggak ada toilet, ya harus keluar. Nah jadi kita udah disaring di dunia, udah bisa taat, berarti udah boleh tinggal di surga. Jadi dia nggak perlu pipis nanti. Kalau pipis di surga nggak ada tempatnya. Nah, karena di surga itu nggak ada yang bisa keluar, abadi di sana, disaring di sini, yang masuk itu sudah cocok untuk tinggal di surga, sudah tepat, dia tidak akan jorok, gitulah kira-kira. Nah, kita nggak mungkin membersihkan total 100%, kita bersihkan berapa persen, 20%, nanti di pintu surga Allah cabut semua itu. Yang buruk-buruk dari hati kita cabut, kita udah di surga itu semua orangnya polos, senyum semua, makanya nggak ada orang ribut, nggak ada suara marah, nggak ada apa. Itu maksudnya ke sana. Luar biasa. Diciptakan hanya menikmati kesenangan. Tidak ada keringat, tidak ada matahari hangat gitu, tapi terang ada bagus. Indah sekali. Pohon, daun-daun pohonnya itu juga luar biasa, dilihat saja sudah nikmatnya kayak apa itu. Dia punya serasi warnanya luar biasa. Pohon-pohonnya tinggi, daunnya rindang. Luar biasa. Itu surur marfu'ah, tempat tidur itu floating, tidak bertiang, tidak bertali ya, jadi ngambang. Kalau mau dibikin di bawah ya silahkan, semua apa yang kita mau dari sana. Nah, tapi di sini dites nih, ujiannya ini luar biasa berat. Terus terang aja semua ngerasain ujian, apapun yang kita alami ujian, pertengkaran di rumah lah, semua itu ujian. Sini bukan surga, nah surganya di sana. Jadi Tuhan ciptakan kuman, bakteri untuk apa? Supaya orang itu mati. Kan kita diciptakan nantinya untuk mati. Nah, itu penyebab kematian. Ayatnya sudah minggu lalu. Allah ciptakan manusia dan diciptakan antibodi. Ada antibodi dan ada lagi hafazah, pelindung. Kalau belum waktu mati, itu akan terlindungi. Walaupun bahan penyakit sudah penuh di badan kita banyak. Terlindungi. Sampai kapan dilindungi? Sampai ajalnya tanggal sekian, jam sekian harus meninggal di tempat ini. Dicabut itu perlindungan, harus meninggal. Ada meninggal tanpa sakit karena udah waktunya, dibilang serangan jantung. Di serangan jantung itu siapa yang serang itu jantung. Nah itulah boleh sebabnya ini darah beku. Itu semua sebab memang sudah ditakdirkan Allah seperti itu. Kita diciptakan untuk mati. Mati di sini bukan hilang, pindah ke
akhirat. Badan di alam kubur, badan ringan. Badan ringan. Udah sediakan badan kita udah ada di sana buat di alam kubur. Luar biasa ya. Nanti alam kubur ke surga badannya lain lagi itu tuh. Wah, luar biasa itu. Abadi. Tidak ada sakit, tidak tambah umur. Nah tuh, ini semua dari Quran. Nah Quran itu saya tidak ngarang ya, semua dari Quran. Bahasanya yang dari saya. Dari Quran. Nah Quran itu tadi sudah saya buktikan, banyak alat lain bisa dibuktikan. Rahim. Ada 3 lapisan di situ. 3 lapisan, setiap lapisan punya 3 lagi. Allah, subhanallah. Kuasa Allah. Main berhenti. Buahnya berbuah itu telur jadi gitu, kalau jadi berhenti main. Nah itu main berhenti itu untuk digunakan untuk bikin lapisan-lapisan rumah lah untuk Danin tadi. Terus Quran menciptakan bulan bersinar, matahari bersinar, bulan bersinar. Jadi nggak ada malam. Siang bis matahari sinar bulan gantian sebelah sini terus gitu. Akhir karena Allah ciptakan Adam, dipadamkan itu lampunya bulan. Jadi dia tidak bersinar, jadi ada malam. Bayangkan kalau nggak ada malam kita angus. Kena matahari terus. Kalau nggak ada siang, kita beku kedinginan. Jadi dibikin pas begitu. Nah, yang di ujung itu di kutub, agak dekat kutub, seperti di Eropa juga dekat ke kutub, es turun hujannya aja udah salju tuh. Nah, kalau nggak ada matahari sama sekali, kitanya salju. Jadi dia bikin dunia ini rapi sekali coba. Buah-buahan rapi sekali bentuknya. Masa manusia tidak bisa melihat Allah seperti itu? Kekuasaannya. Allah zohir dan batin. Zohir kekuasaannya, amalnya, perbuatannya, batin zatnya. Itu jelas. Al-Hadid ayat 1-6 itu tentang kekuasaan Allah, sifatnya. Baik, saat kita ke SMS selanjutnya ini dari Pak Usman di Cikarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya berpikir jika tulisan di papan tulis, iya betul, tertulis pasti ada yang menulisnya. Iya betul. Sama dengan langit dan bumi pasti ada yang mengadakan. Iya. Semua keajaiban ini pasti ada yang menciptakan. Betul. Namun Pak Ustaz, kenapa ya suka ada keraguan-raguan? Nah, apakah rasa ragu itu dari setan? Padahal hati kita itu sudah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Itu tadi iwas bisufi sudurinas, setan itu yang selalu membuat manusia ragu, membuat manusia berpikir negatif, buat manusia jadi marah, buat manusia jadi senang sama dunia, senang sama huru-hara dunia. Ingin bebas, ingin segala macam, tidak mau terikat dengan apapun. Itu iwas bisu, setan membisikkan. Tapi bisikan itu bisa, setan itu 2, minal jinnati wan nas, ada jin ada manusia. Sekarang ini yang berat ujian dari setan manusia, setan jin bacain qul a'udzu birabbin nas bisa larilah. Banyak lah itu baca ayat kursi. Ini setan manusia banyak. Yang dakwah kepada munkar, mencegah yang ma'ruf, itu setan. Disebut juga munafikun. Munafikun itu manusia setan. Yang kufur ya, bukan munafik fikih. Jadi lihat mengajak ke sana banyak. Yang benci ajaran Islam banyak kan? Itu. Ya, yang Islam juga kalau keterlaluan juga banyak juga yang salah. Dia memusuhi orang. Ya, itu kan juga nggak boleh. Memusuhi sana, memusuhi sini. Membakar sana, membakar sini. Itu nggak bisa. Oh, serem lah dengarnya. Untuk Allahu Akbar itu kayak di Syria. Allahu Akbar, perempuan, orang laki-laki, orang rakyat dibuat tameng. Alhamdulillah. Jadi beragama ini harus betul-betul paham. Jangan sampai ditipu lagi, diajak bunuh diri, nanti dapat bidadari, itu kan tipu itu. Jadi mesti betul-betul mengerti apa ajaran itu bagaimana yang sebenarnya. Jangan mengenallah dulu, kenal Allah, kenal Rasul, kenal Al-Quran. Kenal Quran ini apa, bagaimana ini Quran. Kalau turun ke gunung, gunung itu ketakutan sampai meledak. Karena gunung itu tahu, semua ini hidup, hayat namanya, punya hayat. Hewan punya hayat, tanpa ruh, nggak punya ruh, tapi punya hayat. Bisa komunikasi. Semua bisa komunikasi. Air juga, itu kan orang bisa komunikasi dengan air. Komunikasi dengan manapun. Buah-buahan, itu ya pisang. Ya Allah, maksudnya pisang, kamu diciptakan Allah. Nah, untuk dinikmati oleh hambanya, maksud saya nggak bisa bikin saya, siapa yang bisa bikin bungkus kulit lunak ini, daging apa pisangnya itu bungkus dengan kulit yang lunak, bisa untuk burung juga. Sekarang saya ada di sini, kamu di tangan saya mau nikmati ini dari ciptaan Allah, ya
Saya bersyukur pada Allah, saya akui ini dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Makan. Boleh begitu. Itu bersyukur namanya. Bersyukur. Alhamdulillah. Wa ma bi ni'mati rabbika, di segala nikmat Tuhanmu itu akui. Alhamdulillah, mengucap alhamdulillah itu mengakui ini dari Allah. Itu pengakuan kita bahwa rezeki ini dari Allah. Alhamdulillah. Puji bagi Allah. Itu. Makan sate enak. Alhamdulillah. Allah yang bikin sapi, Allah yang bikin kecap, Allah yang bikin bambunya untuk tusukan. Jangan alhamdulillah tukang sate. Dia nggak bikin apa-apa, cuma kipas-kipas gitu. Baik. Ini ada SMS lainnya Pak Ustadz dari hamba Allah di 0858888666 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, supaya keyakinan ini lebih yakin, jika saya beribadah niatnya karena takut akan siksa neraka dan ingin masuk ke surga, itu bagaimana Pak Ustadz? Mohon pencerahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dan sangat boleh. Kenapa? Itu Allah yang ajarkan. Suruh takut sama neraka. Allah yang ajarkan juga di Quran. Ya. Nah, yang katanya tidak boleh itu mengharap surga itu untuk kelas manusia sufi dulu. Kalau sudah tingkatan seperti itu, dia sudah ridho ada sama Allah, dan bagaimanalah. Sudahlah, yang penting Allah maafin saya, Allah sayang saya, udah mau ke surga kan, ke neraka saya nggak urusan lah gitu. Itu untuk kelas di atas. Itu orang-orang tasawuf. Diberi kalau kita naik tangga, kita ada di tingkat 5 tangga, jangan salahkan di tingkat 4, tingkat 2. Itu masing-masing sesuai dengan tingkatannya. Begitu. Jadi ibadah semua ingin surga, takut sama neraka, memang harus begitu. Harus begitu. Nah, nanti ada yang udah gak butuh surga, nanti perkembangan selanjutnya akan, udahlah, yang penting aku diridha Allah, itu nanti. Ada SD, SMP, SMA. Ini SMA. Nanti di atas universitas, udah gak butuh surga, gak butuh neraka, cinta sama Allah sudah. Terserah Allah saja gitu. Itu tingkatan. Tapi kita masih pemula, kita takut sama neraka lah. Ingin surga lah, boleh. Boleh itu. Tidak pamrih itu, bukan. Emang Allah yang tawarin kok. Allah yang suruh kok. Itu kan ada khasyah, takut azab Allah, takut siksa Allah itu. Iya. Boleh insyaallah. Bahkan ada sebuah lirik, jika surga dan neraka tidak pernah ada, manusia ini masih nggak tuh menyembah Tuhannya gitu ya? Jika surga dan neraka ini nggak ada, manusia masih nggak itu menyembah Tuhannya? Harusnya masih. Itu dia, nanti nggak butuh gitu ya. Jadi artinya memang harus dasarnya itu cinta Allah. Tapi cinta Allah, menyembah Allah itu mengharap surga, boleh kan doa-doa bisa, ya Allah jauhkan aku dari neraka, beri aku surga, itu doa, boleh. Malah ada doa lagi, ya Allah aku sudah menjauh dari neraka tapi dikejar-kejar oleh neraka, tolong jauhkan nerakanya. Boleh, memang ada itu. Memang ya sebenarnya kita sekarang dikejar neraka. So, kita udah berusaha mau baik, udah segala macam lari ya dari segala-gala, tapi dikejar terus. Artinya apa? Penawaran-penawaran untuk dakwah, untuk melanggar hukum itu banyak. Sekarang lebih banyak dari masa lalu. Jadi, ya anak-anak sekarang ini mesti dibantu, memang dibantu, kesian. Jadi, mungkin orang dulu tuh mau nakal susah, sekarang dikejar. Kayak gini kali ya, neraka mengejar, ya. Surga menjauh. Kitanya lari. Betul, gitu, mengejar surga. Iya. Mengejar surga. Makanya kalau nggak lari ketangkep. Iya, kalau nggak lari ditergap. Larinya ke Allah. Larinya ke mendekati Allah. Takut macan, lari dari macan. Takut sama Allah, deketi. Iya, makanya ini nih, ma'rifatullah kan. Ma'rifatullah. Iya. Baik, ini pertanyaan terakhir dari Bapak Haryono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ini mohon kiat-kiat ibadah nih Pak Ustadz, supaya menjalani hidup ini itu niatnya betul-betul meraih ridho Allah SWT. Iya. Ibadahnya yang pertama lakukan ibadah tafakur. Tafakur itu apa yang kita lihat dipikirkan. Pikirannya ke Allah. Ya dibagi waktu lah, waktu kerja-kerja. Tapi bisa sambil bekerja sambil apa tuh. Jadi lihat pisang, ingat Allah yang bikin pisang. Lihat susu, Allah yang bikin susu dari rumput. Mulai seperti itu sampai terus komunikasi dengan Allah tuh terus sering-sering. Nah itu nanti bisa cari ridha Allah sudah sampai tingkat ke situ. Sudah nggak mikirin lagi surga neraka atau sebagainya. Itu kita mulai
Kita mulai belajar. Belajarnya dengan melihat ciptaannya. Memang pendakian itu seperti orang daki tebing ya. Naik sudah sampai di tempat 3 meter, turun meter. Ini naik lagi, turun lagi, naik 3,5 meter, turun lagi, naik 4 meter, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi. Jatuh-jatuh terus maju terus, naik terus, tidak bisa langsung rapi gitu, enggak, berjuang lah. Seperti orang daki tebing lah itu. Jadi kalau terpleset jangan terus balik lagi kepada Allah, balik lagi terus, tambah tinggi, tambah tinggi. Tapi bukan aman, tetap hambatan banyak, rajau banyak. Nah itu. Insya Allah. Baik. Sebagai penutup Pak Ustadz dari Tausiah Sore edisi hari ini apa Pak Ustadz? Jadi kita pasang niat hidup ini pertama juga ini mau bisa mantap bahwa kita niat mencari bahagia di sana di akhirat. Mulai membuang keinginan-keinginan hebat di sini. Justru aneh nih, bila kita menghilangkan keinginan senang di dunia ini malah jadi senang. Karena nggak capek mengejar. Yang ingin mengejar kesenangan di dunia itu letih. Letih mengejar kesenangan terus, tiap hari cari duit lagi pergi ke tempat senangnya, cari duit lagi pergi ke tempat senangnya, tapi nggak senang, cuma lupa waktu ada tempat-tempat nyanyi-nyanyi, tempat apa itu kan cuma lupa sementara. Kesenangan kan bukan di musik, bukan di apa-apa, boleh dengar musik, boleh dinikmati itu, menikmati musik itu bikinan Allah itu, manusia cuma ketik-ketik itu, senarnya Allah yang bikin semua, manusia menemukan itu. Nah kita dengerin boleh itu luar biasa, nikmati ingat Allah, nah boleh dengar musik ingat Allah. Tuhan yang ciptakan itu, ya. Jadi, tapi kita tahu betul kebahagiaan adalah di hati di dunia ini, hati yang ridho, hati yang cukup dan rezeki dan sebagainya. Tapi bukan berarti aman ya, walaupun kita udah begitu, godaan datang terus dari mana-mana, kanan kiri samping luar ada itu. Nah disitulah kita kadang-kadang bersabar, tapi bersabar memperbaiki, nggak juga ya semampu kita lah, berusaha tegar. Memperbaiki boleh, menasihati boleh, tapi kalau nggak bisa juga ya sudah, mau apa lagi? Tegar saja, itu yang disebut sabar di situ. Karena Tuhan tahu banyak godaan di dunia ini, disitulah kita disuruh sabar, tegar. Itu ujiannya semua, ujian. Ini juga lihat dunia kita lagi begini, maka saya tadi tertarik ingin cerita surga sedikit, karena lagi tegang nih mau pilkada, pilpres, udah rame macam-macam itu, jadi saya cerita surga aja lah supaya adem. Supaya adem. Ya jangan capek-capek mengorbankan negara ini, menghalalkan segala cara, negeri dikorbankan, bikin bohong, bikin taktik begini, taktik begitu, macam-macam taktik itu. Tidak boleh itu menghalalkan segala cara. Itu sebenarnya kalau polisi tahu itu orang-orang yang bikin-bikin pancing-pancing untuk ngadu-ngadu itu bahaya itu tangkap aja itu. Ini boleh pemilu, pilkada segala macam, tapi harus jujur dong. Tapi yang ada ini siapa dulu? Jangan main tangkap aja lah, lidiki dulu. Tapi yang jujur selidiki siapa? Ini bikin taktik-taktik untuk jadi diadu. Itu nggak bisa dong. Itu perbuatan merugikan. Kalau sampai beradu gimana? Iya, Ustaz. Jangan main api lah. Nanti rusak, kebakar semua. Bikin tenang, bikin damai. Kalau mau surga, saya kasih tahu di dunia nggak ada surga. Ada di hati yang tenang. Akhirat lah. Silahkan jadi orang baik untuk akhirat, insya Allah. Demikianlah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Tausiah Sore bersama Ustadz Zainal Hadi. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Dan juga terima kasih banyak kepada Anda ikhwan akhwat yang telah bergabung bersama kami. Mohon maaf SMS yang tidak sempat terjawab di kesempatan kali ini. Saya Angga Aminuddin ditemani Muhammad Neza dan juga Yusuf Subangkit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.